Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimah Sri Kandi Utami, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri Goa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silahkan disiapkan, Nak. Said, siap. Yaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, semua sudah berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya sangat bersemangat dan alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lihat dulu, Nak, sampahnya adakah sampah di samping kiri kanannya? Tidak ada? Aman? Aman. Oke, yang masih memakai jas silakan dibuka dulu jasnya, Nak. Ya, silakan dirapikan pakaiannya. Ya. Dinaikkan tapnya. Oke, dinaikkan tapnya dulu. Oke, ya. Ya. Oke, sudah siap semua? Siap. Baik. Ibu akan mengabsen dulu ya. Fatima Az-Zahra. Hadir, Bu. Mikrat Nuryati. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Shalwa Putri Naura. Hadir, Bu. Naura Juzal. Naima Aulia Rahma Saleh. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik Ananda sekalian, selanjutnya kita akan melakukan literasi Al-Quran. Jadi silahkan membuka tabnya masing-masing, buka surah Al-Insyirah, kemudian kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Sudah ketemu semua surah Al-Insyirah, Nak? Sudah, Bu. Sudah siap semua? Siap. Baik. A, ba, ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Ananda telah melakukan literasi berupa membaca Al-Quran surah Al-Insyirah. Nah, dalam surah yang Ananda tadi baca itu ada ayat yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu optimis dan sabar. Ada yang tahu pada ayat berapa yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Shadaqallahul azim. Nah, betul sekali. Tadi ayat yang dibaca itu, Nak, ayat berapa? Ayat 5 dan 6, Bu. Nah, betul sekali. Pada surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu sikap optimis dan sabar. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi. Masih ada yang ingat pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Kita mempelajari apa? Al-Baqarah ayat 153. Masya Allah, betul sekali. Ada yang bisa membacakan surah Al-Baqarah ayat 153? Saya. Silakan Ananda Salwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tadi kita sudah dengar pembacaan surah Al-Baqarah ayat 153 dari teman Ananda itu Salwa. Nah, betul sekali, bahkan lalu kita telah membahas materi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 yang dimana kandungannya membahas tentang bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya, setiap manusia pasti pernah mengalami suatu masalah, ya, pernah mengalami kesulitan, entahkah permasalahan di sekolah, permasalahan keluarga, atau di lingkungan lainnya, ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di antara Ananda sekalian, adakah yang pernah mengalami masalah yang sangat berat? Ada? Saya. Coba, Salsa, bisa diceritakan, Nak, apa masalah yang pernah Ananda Salsa hadapi? Ya, Masalah keluarga. masalah keluarga yaitu Itu ayah sama ibuku hampir bertengkar, hampir bercerai. Oke, ketika menghadapi masalah tersebut, apa yang Ananda lakukan? Salat dan meminta pertolongan kepada Allah. Dalam menghadapi masalah tersebut, kira-kira apakah Ananda merasakan pertolongan dari Allah? Merasakan Berupa apa itu, Nak, pertolongan dari Allah? berupa tidak jadi bercerai orang tuaku, Bu, jadi tidak jadi jaga juga anak broken home. Alhamdulillah ya, Nak, ya. Nah, seperti itu, Nak. Setiap manusia, Nak, pasti memiliki masalah masing-masing. Permasalahan Salwa pasti berbeda dengan masalahnya Wardah. Masalahnya Salsa berbeda dengan masalahnya Mikrat. Pun masalahnya Sarah berbeda dengan masalahnya Zalfa. Tapi tetap kita, Nak, harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kita ketika kita bersabar. Ya, seperti itu ya, Nak, ya. Selanjutnya, kita akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Nah, asesmen awal ini, Nak, berfungsi untuk melihat bagaimana pemahaman awal Ananda terkait materi optimis dan sabar. Nah, silahkan dibuka tabnya. Ibu telah mengirimkan link tentang pertanyaan-pertanyaan tentang optimis dan sabar. Silahkan dijawab. Kita menggunakan aplikasi Mentimeter. Ada yang menjawab sabar itu menahan emosi, menahan diri,
berluas hati, kesulitan atau cobaan, kemudian apa ini ujian, ya, sabar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang hadis? Apa itu hadis? Apa itu hadis? Hadis adalah hadis apa? Hadis itu berupa apa? Ya, anu saja. Iya. Riwayat dari Nabi, ayat-ayat yang diturunkan, panduan untuk umat Islam. Ajaran untuk umat Islam, salah satu ajaran Islam tentang Nabi. Oke, yang lain. Apa itu hadis? Pesan dari Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang optimis? Itu bersikap sabar, tentang putus asa, tidak mudah menyerah, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, percaya diri, mental yang positif, Masya Allah. Semua jawabannya ya. Bagus. Oke. Ananda sekalian, kira-kira di antara Ananda ada yang tahu apa pentingnya materi ini dipelajari? Saya, Bu. Oke. Ananda Mikrat, coba nak, apa pentingnya mempelajari materi ini? Untuk dapat memahami hadis tentang optimis dan sabar. Nah, betul sekali Ananda Mikrat. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi nak, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami namanya masalah dalam kehidupannya masing-masing ya. Entahkah dalam sekolah ada pelajaran yang susah dipahami, dalam pertemanan terjadi perselisihan antar teman, pun seperti yang dialami oleh Salsa dalam masalah keluarga ya, ada masalah dalam keluarga. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini nak, mengajarkan kita untuk menghadapi, bagaimana kita menghadapi dan memberikan kita petunjuk cara menghadapi masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, mari buka hati dan pikiran kita untuk menerima materi yang penuh hikmah ini. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah Ananda mengikuti proses pembelajaran berupa PBL dengan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning atau berbasis masalah, Ananda bisa menganalisis kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas tentang optimis dan sabar dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan pemahaman yang mendalam dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita lihat hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Jadi sebentar Ibu akan membacakan terlebih dahulu hadis ini, kemudian Ananda ikut ya. Siap? Siap. Nah, baik. Ani bani Abbasin. Ani bani Abbasin. Ani bani Abbasin. Ani bani Abbasin. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Qala. Qala. Qala Rasulullahi. Qala Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam. 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 Anna nasra.
Annan nasra ma'as sabri. ma'as sabri. Annan nasra ma'as sabri. Annan nasra ma'as sabri. Wa annal faraja Wa annal faraja ma'al karbi. ma'al qarbi. Wa annal faraja Wa annal faraja ma'al karbi. ma'al qarbi. Wa anna ma'al usri yusra. Wa anna ma'al usri yusra. Oke, dari hadis riwayat Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diridhai oleh Allah keduanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketahuilah bahwa bersama kesabaran itu akan ada pertolongan dari Allah. Nah, kesabaran itu akan disertai dengan pertolongan oleh Allah. Selanjutnya, setiap kesulitan itu wa annal faraja ma'al karbi, dan pada kesulitan itu akan diikuti oleh jalan keluar. Jadi percayalah nak, ketika mengalami kesulitan maka akan ada selalu jalan keluarnya. Dan selanjutnya wa anna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan atau kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, selanjutnya kita lihat mufradat atau kosakatanya. Coba perhatikan baik-baik. Apa arti dari kata al-karbi? Kesulitan. Coba, apa arti dari kata al-karbi? Kesulitan. Usra, Kesusahan. yusra, Kemudahan. wa'lam, Ketahuilah. as-sabar, Kesabaran. al-faraja. Jalan keluar. Nah, itu tadi kosakata agar Ananda lebih mudah memahami makna dari hadis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu optimis dan sabar. Silakan disimak baik-baik. Sebentar Ibu akan meminta salah satu dari Ananda untuk memberikan hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video pembelajaran tersebut. Ya, jadi silakan disimak baik-baik video pembelajarannya. Ya Allah, Allah mohon, berikanlah segala usaha. Amin. Baik Ananda sekalian, itu tadi video yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu optimis dan sabar. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan meminta salah satu dari Ananda untuk memberikan hikmah atau pelajaran apa yang bisa Ananda ambil dari video tersebut. Ada yang bisa, Nak? Saya, Bu. Silahkan Ananda Sarah. Apa hikmah dari video yang tadi ditampilkan di atas? Ketika kita menghadapi masalah, ujian, ataupun musibah, kita harus tetap sabar dan tetap optimis dalam menghadapi masalah yang kita alami. Masya Allah, betul sekali ya Ananda sekalian.
dari video tadi digambarkan bahwa Adam adalah seorang mahasiswa yang mencari pengobatan. Dia kuliah sambil kerja untuk pengobatan ayahnya yang sedang sakit di kampung. Kemudian ketika dia telah berhasil mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya, kemudian dia dirampok. Nah, dia tidak lantas berputus asa. Dia memohon kepada Allah dan tetap bangkit. Kemudian dia mencari pekerjaan baru dan akhirnya dia mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pekerjaan tersebut. Itu salah satu contoh bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Tidak hanya berdiam diri. Sabar di sini bukan berarti hanya diam saja merenung. Sabar di sini dalam artian Ananda tidak berkeluh kesah atau menyalahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menghadapi masalah tetap berusaha mencari solusi dari masalah tersebut sambil memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya sebagaimana pada hadis yang telah kita pelajari di atas bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen awal tadi. Jadi, Ibu akan membagi Ananda sekalian menjadi 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi. Silahkan Ananda Zalfa, kemudian Wardah, Salsa, dan Naura. Silakan atur bangkunya. Oke, sudah duduk bersama masing-masing kelompoknya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, dalam LKPD ini ada satu kasus yang harus Ananda pecahkan bersama teman kelompoknya masing-masing. Jadi silakan didiskusikan pemecahan masalah dari kasus ini ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Nah, apakah sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Siap mempresentasikan? Siap. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 3. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan. Jadi Ibu mohon kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 3 ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Fatimah adalah studi kasus di atas, karena kemampuannya yang masih kurang dalam olahraga basket dan ia selalu gagal dalam seleksi. 2. Perasaan dan pikiran Fatimah setelah mengalami kegagalan berulang kali. Apakah sikap mencerminkan optimisme dan kesabaran? Jelaskan. Dia hampir putus asa dengan menyerah dan ia berpikir tidak
tidak punya bakat dalam bidang olahraga basket. 3. Berdasarkan pemahaman kalian terhadap hadis di atas, bagaimana seharusnya Fatimah menyikapi kegagalannya dalam seleksi basket? Ia harus bersabar menghadapi kesusahan yang ia hadapi dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Jawaban dari teman-teman kelompok 1 sudah bagus, tetapi saya ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Mungkin sebaiknya ditambahkan pertanyaan ya atau tidak mengenai sikap Fatimah menghadapi masalahnya, karena saya mendengar kelompok kalian tidak menentukan terkait sikap Fatimah. Terima kasih atas saran yang telah diberikan. Maaf, kami tadi kurang teliti. Insya Allah kami akan memperbaiki jawaban tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, tadi Ananda sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah tadi diskusinya berjalan lancar, semua aktif mengikuti diskusi dan kelompok yang mendapatkan saran juga menerima saran dari teman yang lainnya dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pengetahuan Ananda mengenai optimis dan sabar. Nah, evaluasi ini kita akan menggunakan platform Quizizz. Jadi silakan dibuka grup belajarnya, Nak. Ibu sudah mengirimkan link Quizizz di dalamnya, ya. Silakan dibuka linknya. Sudah siap semua? Baik, kita akan mulai evaluasi pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, tepuk tangan semua. Alhamdulillah kita telah melaksanakan evaluasi menggunakan platform Quizizz. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, semua Ananda bisa menjawab setiap pertanyaan dari evaluasi tersebut. Selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari Ananda, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Silakan Ananda Zalfa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi masalah dan kita harus tetap optimis dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, betul sekali ya. Tadi Ananda Zalfa mengatakan bahwa sabar adalah kunci dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan menekankan dari pertemuan kita hari ini,
ada 3 poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, wa annan nasra ma'as sabri, yaitu pertolongan Allah menyertai orang-orang yang Sabar. jadi ketika kita mengharap pertolongan Allah, maka kita harus Sabar. betul sekali. Selanjutnya, wa annal faraja ma'al karbi. Nah, setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Karena tidak ada kesulitan yang abadi. Pasti akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan itu, sehingga kita tidak boleh berputus asa, harus tetap optimis dalam menghadapi masalah, karena pasti yakin akan ada jalan keluarnya. Yang terakhir, wa anna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kehidupan ini seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, ya. Tidak selamanya kita berada di bawah. Nah, yakin pasti kita akan berada, suatu saat kita akan berada di atas. Setiap masalah yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan bagaimana pengalaman belajar kita hari ini. Bagaimana menurut Ananda, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Tolong Ibu mau salah satu dari Ananda ada yang bisa merefleksikan pengalaman belajar pada hari ini? Saya. Coba Ananda Naima. Pada proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, dan selain itu dapat berdiskusi dan menyelesaikan masalah dan dapat bermain game quizzes. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu juga sangat senang karena pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar. Ananda semua aktif mengikuti pembelajaran, lancar juga kuisnya atau evaluasinya, semua dapat memahami materi dengan baik. Nah, selanjutnya pertemuan kita pada pekan depan, kita masih tetap akan membahas tentang optimis dan sabar, tetapi dengan hadis yang berbeda. Jika hari ini kita membahas tentang hadis riwayat Tirmizi, maka pekan depan kita akan membahas hadis riwayat Bukhari. Baik Ananda sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sta'id, Siap. kiaman, salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. julusan, duaan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.